Selamat pagi teman-teman. Sebelum beribadah, kita berdoa dulu ya. Selamat pagi Tuhan, hari ini kami ingin bersekolah minggu. Jagalah Cici dan Koko, dan bimbinglah kami sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik Life Kids, selamat hari Minggu. Hari Minggu pastinya adalah hari yang kita tunggu-tunggu ya adik-adik, karena kita bisa berkumpul sama-sama untuk memuji Tuhan. Adik-adik yang udah siap memuji Tuhan, mari kita sama-sama bersukaria, sebab hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan untuk kita semua. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini semua hari-harinya Tuhan. Mari adik-adik yang ada di rumah dan dimanapun, kita mau nyanyikan lagu ini dengan penuh sukaria. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini semua hari-harinya Tuhan. Sekali lagi kita menyanyikan lagu ini lebih semangat lagi adik-adik. Kalau ditanya hari ini hari apa, kita mau jawab hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini semua hari-harinya Tuhan. Adik-adik, kita semua adalah pemenang di dalam Tuhan, karena Dia adalah Allah yang hidup dan Allah yang menyertai kita selamanya. Mari sama-sama kita mau angkat lagu pujian ini. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Yes adik-adik, sebab Dia Tuhan yang berjalan menyertai kita untuk berperang bagi kita. Haleluya, mari kita rayakan kemenangan ini di dalam Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Dan mari adik-adik, saat ini kita mau menyatakan, Kau Tuhan tak pernah tertidur, selalu menjaga di setiap langkahku. Kasih-Mu selalu peliharaku, anugerah-Mu besar dalamku. Ku puji
karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiringmu Yesus dengan segenap hatiku. Kau Tuhan tak pernah tertidur, selalu menjaga di setiap langkahku. Kasih-Mu selalu peliharaku, anugerah-Mu besar dalamku. Ku puji Kau Yesus karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiringmu Yesus dengan segenap hatiku. Ku puji Kau Yesus karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiringmu Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati Cici Koko yang akan membawakan firman Tuhan hari ini. Berkati kami juga Tuhan agar kami mengerti apa isi firman Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik Live Kids, kembali lagi di ibadah online Live Kids. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama mau duduk yang manis, buka hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan hari ini. Adik-adik udah siap? Udah siap adik-adik? Oke, udah siap dong ya pastinya. Oke adik-adik, sekarang Cici mau tanya dulu nih sama adik-adik. Kira-kira hal apa sih yang buat adik-adik bersyukur hari ini? Coba sekarang Cici kasih waktu untuk adik-adik untuk renungkan dan jawab pertanyaan ini. Oke adik-adik, mungkin waktu Cici tanya itu ada yang jawab, aku bersyukur karena semalam aku bisa tidur nyenyak, Ci. Dan pagi ini aku bisa bangun dengan dikasih nafas. Terus aku bisa bangun dengan disambut matahari, Ci. Wah, aku juga bersyukur karena aku masih bisa makan, Cici. Makan apa tuh? Makan nasi goreng, makan ayam goreng. Aduh, makan nasi. Aduh, makan apa lagi deh ya? Waduh, jadi lapar nih, Cici. Oke. Apalagi ya? Oh iya, mungkin aku juga ngerasa bersyukur karena aku bisa tinggal di rumah. Jadi kalau kehujanan, aku nggak kehujanan. Aku bersyukur banget, Ci. Wow. Terus kira-kira apa lagi ya adik-adik? Oh iya, terus mungkin ada yang jawab, aku bersyukur karena Tuhan udah kasih aku keluarga. Ada papa, mama, adik-adik yang bisa nemenin aku. Ada papa mama yang bisa bimbing aku, yang sayang banget sama aku, yang pokoknya yang selalu support aku, yang selalu dukung aku. Wah, terus apa lagi ya adik-adik? Oh iya, mungkin ada yang jawab nih,
Aku juga bersyukur karena aku dikasih kesehatan Ci. Aku bisa tumbuh dengan sehat, dan aku bisa dikasih nafas hidup sama Tuhan sampai hari ini. Aku benar-benar bersyukur banget Ci. Dan pastinya masih banyak jawaban-jawaban lainnya ya adik-adik. Itulah adik-adik beberapa hal yang mungkin kelihatannya sederhana ya, tapi kita perlu mengucap syukur atas segala yang sudah Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Yang pastinya kita juga mau bersyukur atas setiap karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini kita ambil dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 22 sampai 36 ya. Jadi di kitab ini itu menceritakan tentang kesaksian Petrus tentang Tuhan Yesus. Adik-adik ada yang tahu siapa itu Petrus? Ada yang tahu? Ya betul, Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang dulunya adalah seorang nelayan ya adik-adik. Nah adik-adik, jadi Petrus ini sedang menceritakan tentang Tuhan Yesus. Petrus ini memberikan kesaksian dan menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, yang artinya Dia yang berkuasa atas hidup, dan Yesus itu juga Kristus yang artinya Raja yang menyelamatkan. Jadi waktu Yesus datang ke dunia ini adik-adik, Ia membawa suatu misi untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa dan maut. Adik-adik, kita semua adalah manusia yang berdosa, dan seharusnya orang-orang yang berdosa itu mendapatkan maut. Maut itu kematian adik-adik. Tapi karena Yesus sayang banget sama kita, sehingga ia rela mati di kayu salib untuk menanggung dosa manusia adik-adik. Yesus yang datang ke dunia ini membawa misi. Misi itu artinya apa Cici? Misi itu seperti sesuatu yang harus dikerjakan atau diwujudkan adik-adik. Nah, siapa nih adik-adik di sini yang pernah main games? Pasti ada yang sudah pernah main games ya adik-adik. Jadi kalau kita main games itu kan pasti ada misi yang adik-adik harus jalankan atau adik-adik harus kerjakan supaya games itu bisa selesai sampai tujuannya dan adik-adik bisa memenangkan games itu. Nah adik-adik, jadi Yesus datang ke dunia ini juga membawa misi yang harus diselesaikan agar banyak orang yang dapat diselamatkan dan dimenangkan adik-adik. Yesus menjalankan setiap misinya, menjalankan setiap tugasnya dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan tanggung jawab adik-adik. Walaupun pastinya waktu Yesus lagi menjalankan misinya, ada begitu banyak yang Yesus korbankan demi kita adik-adik. Yesus pada saat itu harus meninggalkan sorga, padahal bisa aja ya adik-adik, Yesus udah di sorga, udah enak banget di sana. Tapi Yesus mau meninggalkan sorga dan turun ke dunia menjadi seperti manusia. Belum lagi adik-adik pasti tahu ya adik-adik, waktu Yesus berada di dunia, Yesus ngerasain sakit banget. Waktu Yesus memikul salib, Yesus dicambuk, Yesus dipaku, Yesus pakai mahkota berduri, bahkan Yesus dihina pada saat itu. Pada saat itu Yesus merasakan kesedihan, tapi Yesus tidak pernah menyerah adik-adik. Yesus terus berjuang sampai akhir demi menyelamatkan manusia, termasuk kita semua adik-adik, termasuk
adik-adik semua yang ada di rumah. Sampai pada akhirnya Yesus mati demi menebus dosa kita. Tetapi apa adik-adik? Tetapi ia bangkit. Ia bangkit kembali pada hari yang ketiga. Dan pada akhirnya Yesus menang adik-adik. Kita semua telah diselamatkan. Kita semua sudah dimenangkan sama Yesus. Makanya adik-adik, sekarang kita sama-sama mau belajar dari firman Tuhan hari ini ya. Kita mau ngelakuin 3B. Apa itu 3B, Ci? Ya, Cici jelasin ya. 3B. B yang pertama yaitu bersyukur atau be grateful. Adik-adik, kita mau belajar untuk selalu mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun dalam kehidupan ini kita mungkin pernah ngalamin kecewa, kita mungkin pernah ngalamin sedih, atau sesuatu hal yang rasanya tuh gak enak. Tapi kita mau ingat terus ya adik-adik, bahwa Tuhan Yesus selalu sayang dan selalu ada untuk kita. Dari dulu sampai sekarang, bahkan selama-lamanya adik-adik. Tuhan Yesus itu selalu ada di hati kita adik-adik. Yesus gak pernah kemana-mana karena ia selalu menetap di hati kita. Oke, B yang kedua itu ada bertanggung jawab atau be responsible. Adik-adik, seperti Yesus sudah memberikan teladan untuk kita semua, di mana Yesus sungguh-sungguh bertanggung jawab. Kita juga nggak mau menyia-nyiakan hidup kita yang sudah dimenangkan sama Yesus ya adik-adik. Tapi kita mau sama-sama menjaga hidup kita dan pastinya terus bertanggung jawab sama apa yang sudah Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Misalnya, kalau adik-adik sekarang lagi masa-masa sekolah, kita mau belajar tanggung jawab dengan mengerjakan tugas-tugas yang udah diberikan sama guru kita. Terus Tuhan udah kasih kita orang tua yang luar biasa. Kita mau belajar tanggung jawab dengan apa adik-adik? Dengan menghormati dan membantu orang tua kita. Misalnya kita lagi lihat mama kita di dapur, aduh lagi sibuk banget. Kita mau belajar untuk bantuin mama. Misalnya bantuin mama cuci piring. Wah, siapa nih yang suka bantu papa mamanya cuci piring? Coba, siapa yang suka bantu papa mamanya ngerjain tugasnya? Wah, Cici mau angkat jempol nih buat adik-adik yang suka bantu papa mamanya. Oke, selanjutnya ada B yang ketiga nih adik-adik. Apa ya itu? B yang ketiga ini adalah benar atau be righteous. Adik-adik, poin yang ketiga ini kita juga mau belajar untuk melakukan sesuatu yang benar. Benar, bukan hanya sekedar baik ya adik-adik. Artinya semua hal yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, semua berdasarkan firman Tuhan. Karena waktu kita melakukan sesuatu yang benar, itu pasti udah baik adik-adik. Dan kita bisa terus melakukan itu semua waktu kita hidup di dalam Tuhan adik-adik. Jadi adik-adik, di setiap hati kita itu ada Roh Kudus loh, yang akan membimbing kita, yang akan mengingatkan kita, mengajarkan kita, bahkan menghibur kita adik-adik. Nah itu adik-adik. Jadi hari ini kita belajar 3 hal ya adik-adik. Kita mau ulangin lagi sama-sama ya. Yang pertama, kita mau belajar untuk bersyukur adik-adik. Lalu B yang kedua apa? B yang kedua bertanggung jawab.
B yang ketiga apa adik-adik? Ya, benar. Kita mau melakukan hal yang benar. Ayat hafalan kita hari ini adalah Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kita hafalkan dan disimpan dalam hati ya teman-teman. Oke adik-adik, sebelum kita menutup firman Tuhan hari ini, sekarang Cici mau tutup dengan doa. Mari adik-adik kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sangat mengucap syukur Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas firman yang sudah Tuhan sampaikan hari ini. Dari firman Tuhan hari ini kami sungguh-sungguh mengucap syukur karena Tuhan sudah berkorban untuk kehidupan kami Tuhan. Dari firman Tuhan hari ini juga kami mau belajar supaya kami bisa menjadi anak-anak yang selalu mengucap syukur, mau bertanggung jawab dan melakukan hal-hal yang benar menurut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami, sekolah kami, keluarga kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga yang memberkati, Tuhan yang melindungi papa, mama, kakak-kakak kami, adik-adik kami semua. Tuhan yang lindungi mereka kapanpun dan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan sepanjang kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik, selalu jaga kesehatan dan semakin pintar sekolahnya ya adik-adik. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Dan bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup kelas Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Bye. Halo adik-adik, Cici mau umumin nih Living Well Kids hari Kamis jam 10 pagi di YouTube channel dan Instagram Live Kids ya. Lomba harnas masih ditunggu loh sampai hari ini jam 5 sore ya adik-adik. Untuk pengumuman pemenangnya akan diumumkan di minggu depan. Adik-adik untuk kelas Pratama dan kelas Madya dapat mengikuti ibadah onsite Live Kids di Gestia Bethlehem pada pukul 11 siang. Untuk syarat dan ketentuannya ada di grup kelas masing-masing ya. Harap kalian dapat mengisi Google Form untuk pendaftarannya. Dan jangan lupa ya adik-adik, untuk kalian yang sudah vaksin COVID-19 sebanyak 2 kali. Nah, untuk adik-adik yang belum bisa mengikuti ibadah onsite, jangan berkecil hati adik-adik. Kita masih bisa ibadah secara online loh. Tapi ingat, tidak mengurangi rasa sukacita dan semangat kita ya adik-adik. Sekian informasi untuk hari ini, sampai berjumpa minggu depan. Bye-bye, God bless you all. Hai Kids, ada kabar gembira di sepanjang bulan Agustus ini. Live Kids mengadakan satu program yaitu Ayo Teman. Apa itu program Ayo Teman?
Ayo Teman adalah salah satu kegiatan yang bertujuan untuk mengajak teman-teman barumu agar mereka bisa bergabung di dalam ibadah online maupun onsite yang diadakan oleh LifeKids. Siapa saja yang bisa ikutan dalam program Ayo Teman ini? Semua anak-anak LifeKids Bethlehem. Siapa saja sih teman barumu itu? Yang pertama, teman LifeKidsmu yang sudah lama tidak beribadah di LifeKids dan belum bergabung di dalam WA group yang ada di kelasmu. Yang kedua, teman baru yang sama sekali belum pernah mengikuti ibadah LifeKids. Dan yang ketiga, oikos yang pernah kamu tulis dalam kartu oikos. Bagaimana sih caranya? Ajak teman barumu untuk hadir di dalam ibadah online maupun onsite yang diadakan oleh LifeKids. Yang pertama, untuk kelas bayi dan kanak-kanak, karena ibadahnya masih secara online, maka waktu kamu berhasil mengajak teman-teman barumu beribadah online, kamu bisa melaporkannya kepada guru kelasmu untuk mendapatkan 1 kupon. Yang kedua, khusus untuk kelas pratama dan madya, karena ibadahnya sudah secara onsite di gereja, adik-adik bisa mengajak teman barumu untuk beribadah secara onsite. Tapi tetap daftar dulu melalui Google Form yang sudah disebarkan. Dan jika pada hari Minggu teman barumu berhasil datang di ibadah onsite, kamu bisa melaporkannya kepada guru kelasmu untuk mendapatkan 1 kupon. Di setiap minggunya akan ada kupon yang berbeda-beda. Awal bulan September, semua kupon yang kamu dapatkan bisa ditukarkan dengan gift-gift yang menarik dari LifeKids. Berikut adalah kupon yang akan kalian dapatkan di setiap minggunya. Ayo segera doakan dan persiapkan teman-teman yang akan kalian bawa. Hadiah menanti buat kalian semua. Yeay! Ayo teman!